Bab 101. Gak mau, masih aneh baunya. Zahwa memundurkan tubuh, mengernyit ketika mencium aroma parfum yang menguar dari setelan formal yang sekarang Wirya pakai. Mas sudah ganti baju lo ini sayang, ganti parfum juga. Masa masih aneh baunya? Masih, malahan makin enggak enak baunya. Zahwa merapatkan mulut sambil menahan napas. Pagi ini, setiap hari kerja kembali dimulai setelah libur selama 2 hari penuh di tanggal merah, pasangan baru itu akan melaksanakan rutinitas seperti biasanya. Zahwa akan menyiapkan baju untuk Wirya pakai lalu juga biasanya akan langsung pergi ke dapur untuk mempersiapkan sarapan setelah mandi dan juga berpakaian serta berdandan sedikit. Seperti nasihat yang selalu Bunda Hanum katakan, tampil cantik di hadapan suami itu adalah sebuah kewajiban, maka dengan serius Zahwa mencoba menuruti nasihat tersebut. Walaupun kecil kemungkinan untuk Wirya melirik wanita di luaran sana, setidaknya Zahwa mencoba untuk tetap selalu tampil menarik agar rasa terpesona Wirya hanya habis dengan dirinya saja sehingga menjadi tidak tertarik dengan segala wanita yang Zahwa yakin sekali masih banyak yang berusaha untuk menarik perhatian suaminya. Namun pagi ini berbeda dengan pagi-pagi yang biasanya mereka lalui dengan kemesraan. Wangi Wirya yang biasanya begitu Zahwa sukai sampai membuatnya begitu suka untuk mencuri peluk dengan suaminya ketika membantu pria itu untuk memakaikan dasinya menjadi luar biasa berbeda hari ini. Di indera penciuman Zahwa, aroma Wirya terasa aneh sehingga ketika menghirup udara di dekat pria itu Zahwa menjadi mengernyit kesal karena menurutnya aroma pria itu, ya aneh saja rasanya. Zahwa tiba-tiba saja menjadi tidak menyukainya. Meski keheranan, Wirya memilih untuk mengganti bajunya bahkan juga menyemprotkan parfum lain yang tidak sama seperti parfum yang sudah dirinya pakai sebelumnya, namun dengan aroma yang kedua ini, Zahwa masih tidak menyukainya. Bahkan wajah sang istri sudah merenggut kesal kali ini karena nampaknya bahkan aroma yang kedua ini hanya semakin membuat istri manisnya itu semakin tidak menyukainya saja. Jangan dekat-dekatin aku, enggak enak bau parfumnya mas. Zahwa kembali mengambil langkah mundur ketika Wirya mendekat. Wirya jadi garuk-garuk leher dibuatnya. Agak merasa gemas karena setiap pagi selalu terbiasa mendekap atau bahkan menciumi Zahwa dengan gemas selagi wanita itu memakaikan dasi juga merapikan penampilannya. Harganya puluhan juta padahal, masa masih enggak enak. Gumamnya luar biasa bingung, menjadi menciumi aroma tubuhnya sendiri dan menemukan ya biasa saja, aromanya agak sedikit berbeda saja karena parfum yang ini jarang ia pakai namun menurutnya tetap enak bahkan nampak mewah untuk dihirup karena Wirya membeli parfum tersebut dengan harga yang terbilang fantastis. Iya, aneh. Enggak suka. Zahwa merenggut lagi karena dia masih mendengar gumaman Wirya itu. Ya sudah mas, ganti baju lagi ya. Wirya menyahut dengan sabar. Karena kalau tidak memeluki Zahwa atau bermanja-manjaan dengannya sebelum berangkat bekerja, Wirya merasa ada yang kurang. Merasa belum sepenuhnya disuntik energinya walaupun kejadian kemarin itu, luar biasa rasanya. Zahwa yang berinisiatif seperti itu benar-benar nyaris menghilangkan akal sehatnya. Cek, Wirya tidak mau memikirkannya sekarang. Berbahaya, dia bisa-bisa berakhir mengurung Zahwa di dalam kamar lebih lama padahal dia harus berangkat bekerja sekitaran 1 zaman lagi. Kali ini enggak pakai parfum deh, kan bajunya sudah wangi soalnya di laundry. Tunggu sebentar. Sambung Wirya berusaha kembali mengembalikan akal sehatnya agar tidak berpikiran yang macam-macam. Zahwa hanya mengangguk. Entah kenapa rasanya menjadi luar biasa kesal karena aroma Wirya sungguh mengganggunya. Dia duduk bersidekap di pinggir ranjang, menggerakkan kaki dengan tidak sabar menunggu Wirya yang sudah menuju walk-in closet di dalam kamar mereka. Sudah belum? Suara Zahwa yang setengah berteriak itu bisa Wirya dengar padahal dia baru saja melepas dasinya. Bahkan masuk ke dalam ruangan ini mungkin saja tidak sampai setengah menit lamanya. Sebentar. Wirya hanya menyahut demikian,
mempercepat gerakannya untuk melepaskan baju yang melekat di badan lalu menggantinya dengan pakaiannya yang tergantung rapi sesuai warna dan juga tipe baju. Karena bajunya yang berubah, Wirya juga mengganti dasi dan juga jam tangannya yang sudah ia koleksi sejak lama. Nampak mewah terpampang di dalam etalase kaca dengan lampu kuning yang menyinari, memberikan kesan luksuri bak di toko sebuah brand mewah. Itu semua ide Zahwa yang menghias walk-in closet yang lumayan luas ini. Di sisi sebelah kiri khusus untuk Wirya sedang sisi kanan adalah milik Zahwa. Nampak sangat kontras karena semua barang-barang Wirya penuh dengan warna yang gelap berbeda dengan punya Zahwa yang begitu warna-warni. Mas Wirya sudah lama banget sih. Gerutuan itu kembali terdengar, dan kali nampak 2 kali lipat lebih besar kekesalannya. Ilya sayangnya mas, sabar. Wirya kembali menyahut, cepat-cepat mengancingi kemeja kemudian memasukkannya ke dalam celana sambil mematut diri di cermin besar yang menampilkan keseluruhan tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mas Wirya. Wirya cepat-cepat keluar dengan jas yang masih menggantung di lengan juga dasi yang masih ia pegang di tangan. Dia tiba di hadapan Zahwa, menunggu dengan agak was-was reaksi dari sang istri. Awalnya Zahwa terdiam namun lama-kelamaan ekspresi wajahnya berubah masam. Enggak tahu enggak mau dekat-dekat Mas Wirya dulu, gerutunya berbalik badan kemudian pergi dengan langkah yang dihentak-hentakan. Cepetan keluar, sarapan. Dan Wirya hanya bisa ternganga melihat apa yang Zahwa lakukan kepadanya. Cepat-cepat dirinya mengikuti langkah Zahwa. Kok begitu sih? Ucapnya agak frustrasi ketika langkah istiranya sudah dirinya imbangi. Enggak mau, jangan dekat-dekat aku, Zahwa melotot sebal, dengan gerakan tangan menyuruh Wirya agar mengambil jarak darinya. Enggak boleh begitu dong, Zahwa. Harus peluk-pelukan dulu. Wirya langsung memprotes. Enggak ada peluk-pelukan. Set. Jangan aneh-aneh omongannya. Ada Mas Delano tuh. Walaupun tubuh mereka berdiri dengan jarak, Zahwa masih bisa mencapai lengan Wirya untuk dirinya cubit dengan perasaan gregetan. Apa-apaan kok dia berdiri di situ? Wirya bertanya keheranan melihat Delano yang nampak berdiri dengan luar biasa canggung di sisi meja makan dapur. Loh kok sarapannya belum ada? Sayang belum bikin. Nah inilah gunanya Mas Delano di sini, dia bakalan membuat sarapan untuk Mas Wirya. Delano nampak meringis sedang Wirya menganga makin lebar lagi. Setelah kemarin dikagetkan dengan sikap berani, Zahwa hari ini Wirya harus kembali dibuat tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan sang istri. Jika kemarin dia teramat menyukai apa yang dilakukan Zahwa, lain dengan kali ini. Apalagi dengan Zahwa yang menatapi Delano dengan senyum luar biasa manis sedang dengannya menatap dengan begitu masam seolah Wirya adalah makhluk paling menyebalkan di dunia ini. Kenapa coba begitu? Wirya bertanya lembut, masih mencoba bersabar dan tidak menunjukkan rasa gregetannya. Wirya tentu saja tidak bisa marah apalagi dengan Zahwa yang terlihat menggemaskan dengan pipi yang nampak membulat dari yang terakhir kali dirinya ingat itu. Enggak tahu. Pokoknya aku maunya begitu, mungkin baby twins yang mau. Makanya aku suruh Mas Wirya bangun lebih pagi, biar bisa melihat Mas Delano memasak nasi goreng. Jawab Zahwa acuh tak acuh namun melihat Wirya yang nampak masih terdiam tanpa reaksi membuat semangatnya yang tadinya membara segera terpadamkan. Bahu Zahwa terturun lemas bersamaan dengan kedua sudut bibirnya yang melengkung ke bawah. Kenapa? Mas Wirya enggak suka? Enggak kok enggak. Wirya kontan saja menjawab dengan agak kelabakan. Iya terserah kamu saja. Mas tidak keberatan? Jawabnya dengan presentasi kebohongan sekitar 90% besarnya. Cengiran Zahwa kembali melebar. Nah Mas Delano silahkan mulai memasak, bahan-bahannya sudah saya siapkan kok. Ujarnya terdengar luar biasa manis di telinga Wirya yang langsung merasa senewan ketika mendengarnya. Dia melempar tatapan tajam kepada Delano yang makin merasa kikuk di tempat ketika melihat perdebatan kedua bosnya bisa dibilang
Tadi, ketika Zahwa tiba-tiba saja mengatakan ingin memintanya untuk memasak sarapan untuk sang suami, reaksi Delano sama dengan yang Wirya tunjukkan. Ternganga juga keheranan luar biasa, namun karena ini merupakan perintah atasannya, Delano tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa menurut meski dengan perasaan segan luar biasa ketika melihat Wirya yang menatapinya seolah dirinya adalah seorang musuh yang harus dilenyapkan. Saya tidak terlalu pandai memasak, Bu. Delano menjawab setengah meringis. Enggak apa-apa kok, saya cuma ingin Mas Delano memasak terus nasi gorengnya dimakan Mas Wirya deh, jawab Zahwa riang, sama sekali tidak menyadari situasi di mana Wirya mungkin saja akan menerkamnya ketika melihat tingkahnya yang entah kenapa nampak begitu manis kepada Delano. Bikin sakit mata saja. Gerutu Wirya merasa gondok. Baik, Bu. Saya akan memasak sekarang. 1 porsi saja kan? Tanyanya memastikan. Iya, buat suami saya saja kok, jawab Zahwa dengan perasaan tidak sabar sambil mengelus-elus perutnya. Sendiri. Wirya senang kalau Zahwa tidak terlalu memikirkan kejadian kemarin, namun tidak yang begini juga. Wirya belum tahu bahwa dirinya adalah tipe yang posesif luar biasa sebelum bertemu Zahwa. Bahkan hanya dengan melihat sang istri yang berbicara akrab dengan Arjuna ataupun Arga saja di setiap sore hari saja membuatnya kesal sendiri. Apalagi yang begini. Ketar-ketir Wirya dibuatnya, namun benar-benar merasa tidak berdaya jadinya karena tidak bisa menolak permintaan yang diutarakan dengan memelas seperti tadi. Maaf ya, Pak. Delano nampak bergumam segan. Dengan kaku luar biasa dia mencoba membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkah yang dirinya tahu saja. Sambil menahan rasa panas di punggung yang dirinya yakin sekali bahwa reaksi tersebut terjadi karena tatapan tajam Wirya yang sedang bersidekap tangan itu sama sekali tidak beralih darinya. Mas Delano sudah berapa lama bekerja menjadi memem apa ya sebutannya? Pengawal. Mata-mata. Lihatlah istri Wirya yang kembali berulah itu, kakinya bergerak-gerak di bawah meja, pipinya ia pangku dengan kedua tangan, matanya seolah berbinar-binar ketika menatap punggung Delano yang sedang sibuk memasak. Itu rahasia perusahaan. Wirya menjawab agak sinis. Kenapa kok agak sewot gitu Mas Wirya? Dari tadi kok bikin kesal mulu. Menyebalkan banget sih. Zahwa yang tadinya duduk di sebelah Wirya langsung mengambil jarak dengan bergeser di tempat duduk sebelah. Mendelik kepada suaminya yang langsung gelabakan dijauhi begitu. Enggak sayang, iya maaf. Dan lagi-lagi Wirya tidak bisa dibuat berkutik karenanya. Saya dilatih dari usia 15 tahun Bu. Baru masuk tim inti di usia 23. Delano memilih menjawab. Sebenarnya benar akan apa yang Wirya ucapkan karena pekerjaan dirinya ini adalah bukan jenis pekerjaan yang main-main, segala hal yang berhubungan dengan sesuatu yang personal, dilarang untuk diceritakan, namun karena Zahwa bertanya pertanyaan yang umum saja, dirinya merasa tidak keberatan untuk menjawab. Wah lama juga ya. Kan harus berlatih banyak hal. Wirya lagi-lagi tidak tahan untuk menjawab karena dia benar-benar tidak bisa menahan kesal melihat Zahwa yang berusaha mengajak mengobrol Delano. Aku enggak berbicara dengan Mas Wirya ya, sahut Zahwa merasa sebal. Kali ini Wirya langsung merapatkan bibir meski ujung bibirnya gatal ingin membentuk senyum sinis dan sungguh Delano ingin cepat-cepat pergi saja dari pasangan suami istri ini. 15 menit kemudian nasi goreng ala kadarnya karena Delano jujur mengatakan kalau dirinya tidak pandai memasak akhirnya sudah selesai dibuat. Sungguh, rentang waktu yang berjam-jam bagi Delano karena harus dihadapkan dengan Zahwa yang menanyai banyak hal kepadanya sedang Wirya hanya bersidekap tangan sama sekali tidak lagi berbicara. Maaf kalau rasanya tidak enak, Pak. Delano menaruh sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya yang nampak tidak sempurna karena kuningnya nampak pecah sedang sisi-sisi telur sebut nampak menghitam karena gosong. Sungguh tampilan dari nasi goreng yang luar biasa tidak meyakinkan bagi Wirya. Ayo Mas Wirya cobain.
Aku mau lihat. Zahwa menyeru bersemangat dan mau tak mau Wirya menyendokkan sesendok nasi goreng lalu memasukkannya ke dalam mulut. Terdiam sejenak mengunyah dengan napas yang tertahan bersamaan dengan Delano yang menatapnya skeptis karena dirinya sama sekali tidak percaya diri akan masakannya sedang Zahwa menunggu dengan tidak sabaran, matanya membulat begitu penasaran. Nampak begitu kesenangan keinginan anehnya sudah Wirya kabulkan untuk dilakukan. Not bad. Wirya hanya menyahut singkat, yang tak urung membuat Delano langsung menghela napas lega juga Zahwa yang memekik kesenangan. Itu benar-benar jawaban jujur Wirya, nasi goreng yang sama sekali tidak spesial rasanya karena dirinya tidak mengharapkan apapun namun juga tidak seburuk itu. Intinya, rasanya biasa saja dan Wirya masih bisa memakannya. Saya kembali keluar kalau begitu, permisi Bu Pak. Iya, makasih ya Mas Delano. Baik, Bu. Delano buru-buru pergi setelah diizinkan. Tidak lagi ingin terjebak di situasi yang luar biasa tidak mengenakan baginya di antara kedua atasannya itu. Dihabiskan ya Mas. Zahwa masih berpangku tangan, menatapi Wirya dengan binar cemerlang di matanya itu. Siapa coba yang tahan dengan tatapan itu? Wirya saja rasa-rasanya ingin langsung mengabulkan apapun yang Zahwa mau ketika dia menatapinya dengan tatapan yang seolah ada ribuan bintang yang berkumpul di matanya. Astaga Wirya puitisnya, budak cinta sekali. Wirya bahkan bergumam begitu sarkas kepada dirinya sendiri. Mengatai tanpa lagi bisa mencegah ataupun mengelak. Kamu tidak makan? Wirya bertanya di sela-sela makannya, hilang sudah rasa kesalnya tadi hanya karena melihat Zahwa yang nampak begitu bahagia hanya karena dirinya mengabulkan keinginan di luar nalarnya itu. Nanti saja, gampang. Aku sudah kenyang melihat Mas Wirya makan, susunya jangan lupa diminum. Iya. Zahwa hanya menyahut acuh tak acuh, dia sudah keburu merasa kepalang bahagia dan merasa puas sekarang. Perutnya kembali dirinya usap-usap. Merasa bahagia keinginannya terpenuhi. Sudah ya. Wirya membawa peralatan makanannya untuk segera dirinya cuci. Kebiasaan semenjak kuliah di luar negeri yang sama sekali tidak dirinya tinggalkan hingga sekarang. Kok masih jauh-jauhan begitu sih? Mas kan sudah enggak pakai parfum apa-apa lagi. Wirya memprotes karena Zahwa yang masih mengambil jarak darinya. Masih enggak mau dekat-dekat Mas Wirya, jawab Zahwa, dengan raut wajah sebal itu yang kembali muncul. Astaga! Apa seorang wanita yang hamil perilakunya selalu di luar nalar begini? Kok begitu sih? Kemarin saja kamu blow J. Diam, jangan diteruskan. Zahwa langsung memotong karena dia tahu bahwa ucapan Wirya selanjutnya adalah sebuah kata-kata vulgar yang akan mengingatkannya akan kejadian yang akan selalu membuat Zahwa merasa merinding ketika mengingatnya. Entah setan apa yang merasuki Zahwa kemarin itu. Ya maksudnya kamu maunya dekat-dekat terus kemarin kenapa hari ini jadi begini? Wirya meralat ucapannya. Yaku enggak tahu. Sudah deh berangkat kerja sana. Jangan bikin aku kesal. Wirya menghela napas panjang. Enggak ada peluk-pelukan dulu. Iya, enggak ada, jawab Zahwa tegas. Bahu Wirya menurun lemas. Cium saja deh, sebentar. Ucapnya menawar. Itu apalagi, aku tetap enggak mau. Didahi deh, sedetik saja. Boleh ya. Tetap penolakan yang Wirya dapatkan karena sekarang Zahwa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah, berangkat aku bilang. Entar telat, kalau siangan sedikit jalanan kan pasti macet. Meskipun rasanya masih seolah ada yang mengganggunya karena Zahwa menolak untuk disentuh, boro-boro begitu, Wirya dekati saja istrinya itu akan langsung mundur beberapa langkah. Wirya akhirnya menurut dengan berat hati, memakai jasnya lalu juga memasang dasi sendirian. Biasanya dirinya sudah terbiasa melakukan hal tersebut secara mandiri namun karena berbulan-bulan hanya Zahwa yang mengambil peran memasang simpul dasi itu, sekarang Wirya merasa menjadi agak sedikit kagok.
Beberapa kali salah sehingga harus memerlukan waktu yang lama hingga dasi tersebut tersimpul sempurna di leher. Zahwa bahkan tetap kekeh tidak ingin mendekat padahal dia melihat sendiri Wirya yang kesusahan. Luar biasa sekali ternyata kekuatan mengidam itu. Cek, ini mengidam bukan sih? Masa keinginan Zahwa harus begini menyiksanya? Lagi-lagi Wirya hanya bisa uring-uringan sendiri. Jangan kemana-mana. Ingat ya. Mas berangkat dulu. Wirya dengan berat hati meninggalkan Zahwa tanpa mencium kening dan bibirnya sebelum berangkat bekerja seperti biasanya. Di teras depan, Zahwa melambai kepada mobil Wirya yang mulai berjalan keluar dari halaman rumah. Diam-diam selalu memohon di dalam hati agar kemanapun sang suami pergi, perlindungan selalu ada menyertainya. Zahwa tidak meminta apa-apa, dia hanya ingin orang yang ia cinta dan sayangi bisa hidup dengan tenang dan damai tanpa terluka sedikitpun.